Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ziki Jupri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang strategi pemasaran. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang apa itu strategi pemasaran. Nah, jadi strategi pemasaran adalah rencana yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memproduksi produk atau layanan secara efektif. Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah proses perencanaan konsep, penetapan harga, promosi, dan distribusi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam bisnis, strategi pemasaran sangat penting untuk membantu perusahaan menghadapi persaingan dan perubahan pasar. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya strategi pemasaran itu merupakan rencana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mempromosikan produk atau layanan secara efektif. Hal ini melibatkan proses perencanaan, penetapan harga, promosi, dan distribusi sebagaimana yang dijelaskan oleh Philip Kotler. Dalam konteks bisnis, strategi pemasaran memiliki peran penting dalam menghadapi persaingan dan menyesuaikan diri dengan perubahan pasar sekaligus menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep strategi pemasaran. Setiap perusahaan memiliki pendekatan unik dalam menjalankan proses pemasaran, disesuaikan dengan karakteristik dan kapasitas masing-masing. Pada dasarnya, tujuan akhir pemasaran tetap bermuara pada tercapainya kepuasan konsumen. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan ada beberapa konsep strategi pemasaran. Yang pertama itu ada segmentasi pasar, yang dimana konsumen memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda-beda. Perusahaan perlu mengklasifikasi pasar yang bersifat heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen. Yang kedua itu ada market positioning. Tidak ada perusahaan yang mampu menguasai seluruh pasar. Oleh karena itu, perusahaan perlu menentukan pola spesifik untuk mendapatkan posisi yang kuat di pasar dengan memilih segmen yang paling menguntungkan. Yang ketiga itu ada market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk memasuki segmen pasar tertentu. Ada beberapa cara umum yang perlu dilakukan. Yang pertama itu ada mengakuisisi perusahaan lain. Yang kedua itu ada pengembangan internal. Dan yang ketiga itu ada kerjasama dengan perusahaan lain. Kemudian yang keempat kita masuk ke marketing mix strategi. Yang dimana marketing mix strategi merupakan kumpulan variabel yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi respon konsumen. Nah, beberapa variabel tersebut meliputi 4P, yang dimana ada produk, price, place, dan juga promotion. Kemudian konsep selanjutnya itu ada timing strategi, yang dimana pemilihan waktu pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan harus melakukan persiapan yang matang di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis strategi pemasaran. Jadi ada beberapa jenis strategi pemasaran yang bisa kita terapkan. Yang pertama itu ada strategi berdasarkan kondisi ekonomi. Misalnya strategi laba tinggi dengan harga premium dan promosi besar-besaran. Yang kedua itu ada strategi berdasarkan siklus hidup produk. Strategi yang disesuaikan dengan fase produk seperti pengenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Strategi yang ketiga itu strategi pengembangan produk baru. Membawa produk baru ke pasar untuk mengatasi kejenuhan atau mengalahkan pesaing. Nah, kemudian selanjutnya itu saya sudah memberikan beberapa contoh strategi pemasaran. Yang dimana contoh pertama itu kemitraan atau partnership. Dalam hal ini melakukan kolaborasi dengan pihak lain untuk memperluas pasar. Contoh yang kedua itu bekerja sama dengan influencer, menggunakan kekuatan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Contoh yang ketiga itu melibatkan karyawan, menciptakan kampanye pemasaran yang melibatkan karyawan untuk memperkuat brand. Kemudian contoh terakhir itu menjaga hubungan dengan pelanggan lama, di mana kita bisa memberikan apresiasi kepada pelanggan setia untuk mempertahankan loyalitas mereka. Nah, segitu dulu untuk video saya kali ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.